saya itu juta saya akan menjelaskan materi tentang struktur tes. Yang pertama, serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memasukkan bahwa sistem atau perangkat lunak dapat memulai atau startup dan mematikan atau shutdown. Langkah-langkahnya: pertama, persiapan lingkungan pengujian. Yang kedua, melakukan pengujian startup. Yang ketiga, mencatat hasil dan kesalahan. Yang keempat, melakukan pengujian startup. Yang kelima, menganalisis hasil dan membuat laporan. Alat dan tekniknya adalah: yang pertama, logger, yang dimaksud mencatat kejadian dan kesalahan sistem. Yang kedua, profiler, yang dimaksud mengukur kinerja sistem. Yang ketiga, automation, yang dimaksud mengoptimasikan eksekusi tes. Yang keempat, network monitoring tools, yang dimaksud memantau lalu lintas jaringan. Yang kelima, software monitoring and loop analysis. Tekniknya adalah pengujian skenario. Yang kedua, pengujian beban. Yang ketiga, pengujian kinerja. Yang keempat, pengujian keamanan. Yang kelima, pengujian kompatibilitas. Yang keenam, pengujian ketahanan. Yang ketujuh, pengujian manual dan otomatis. Yang kedelapan, pengujian regresif. 9, validasi keliru utuhan data. Ke-10, pengujian installation. Tujuannya adalah verifikasi fungsi, pengenalan sumber daya, dan deteksi kesalahan. Materi yang kedua adalah algoritmik tes. Algoritmik tes adalah metode pengujian perangkat lunak fungsi sebagai mestinya. Bagi pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi logika dan struktur dari algoritma yang diimplementasikan dalam perangkat lunak, termasuk efisiensi dan akurasinya. Tujuannya adalah memvalidasi kebenaran logika. Yang kedua, uji kinerja, dan yang ketiga, uji kesalahan. Yang metodenya adalah white box testing, yaitu menguji struktur internal kode algoritma. Yang kedua, boundary value analysis, yaitu menguji pada batas input minimum dan maksimum. Yang ketiga, stress test, yaitu memastikan algoritma tetap stabil di bawah tekanan tinggi. Tahap pengujiannya adalah fase debugging dan fase profiling. Fase debugging adalah fase dari proses program eksekusi yang melakukan koreksi terhadap program. Yang kedua, fase profiling adalah fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Terus manfaatnya adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Yang kedua, memastikan perangkat lunak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mencegah risiko reproduksi. Yang keempat, mengurangi potensi masalah yang muncul setelah perangkat lunak dirilis. Yang kelima, efisiensi biaya dan waktu. Yang keenam, mengidentifikasi bug lebih awal. Yang ketujuh, pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kedelapan, menjamin bahwa perangkat lunak bekerja sesuai harapan. Ke-9, keamanan data. Ke-10, mengidentifikasi kerentanan yang dapat disalahgunakan. Cara kerja pengujiannya adalah black box, white box, pengujian unit, dan pengujian integrasi. Selanjutnya, materi negatif testing. Secara umum, negatif testing dilakukan untuk menguji ketahanan perangkat lunak terhadap kondisi atau input yang tidak valid, memastikan bahwa aplikasi dapat memberikan respon yang diharapkan tanpa mengalami kegagalan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat mengalami input atau kondisi yang tidak valid, tidak sah, atau tidak terduga tanpa mengalami crash atau perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, keuntungannya adalah meningkatkan keandalan dan keamanan sistem. Yang kedua, mendeteksi bug tersembunyi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Jenis negatif teksnya adalah testing dengan input kosong. Yang kedua, pengujian dengan input yang melewati batas. Yang ketiga, tes dengan karakteristik tidak valid. Dan yang terakhir, pengujian terhadap akses tidak sah. Proses negatif tes. Yang pertama, pemahaman spesifikasi. Yang kedua, identifikasi input tidak valid. Yang ketiga, simulasi skenario tak terduga. Dan yang keempat, uji dan dokumentasi.
Sekian dari hasil video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.